teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas film berjudul Psychokinesis. Sesuai judulnya, film karya Yang Sang-ho yang juga merupakan sutradara Train to Busan ini menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba memiliki kemampuan psychokinesis alias kemampuan mengendalikan objek tanpa perlu menyentuhnya. Kemampuan ini ia peroleh usai ketiban benda asing dari luar angkasa. Lantas, apa yang akan dilakukan Ryu Seung-ryo alias Shin Soo-hun dengan kemampuan ajaibnya ini? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, terlihat sebuah kedai ayam goreng yang sangat ramai. Kedai ini dikelola oleh pemiliknya yang bernama Kim Rumi bersama ibunya Jung Hee. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik keramaian kedai mereka itu tersimpan cerita yang cukup memilukan. Sampai akhirnya, di suatu malam, kedai Rumi diserang oleh beberapa buruh tak dikenal. Ibunya yang baru pulang pun juga tidak luput dari serangan itu. Ia bahkan ditarik paksa keluar dari mobilnya sampai jatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Karena sama-sama ketakutan, pemilik kedai lainnya pun baru bisa membantu Ibu Rumi beberapa saat kemudian. Mereka lantas membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, terlihat sebuah benda luar angkasa terjatuh ke sebuah pegunungan. Benda misterius itu pun kemudian pecah dan mencemari air sungai yang akhirnya diminum oleh seorang pria bernama Hun. Hun sendiri hanyalah seorang security biasa yang bertugas menjaga kantor. Di balik tampangnya yang santun, Hun memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengambil barang-barang kantor untuk kepentingannya, alias klepto. Namun sepertinya, air tadi akan mengubah hidup Hun. Hal ini terlihat ketika suatu malam, Hun merasakan mulas yang luar biasa, dan tiba-tiba, Hun bisa menggerakkan benda di sekitarnya tanpa menyentuh. Awalnya, Hun yang sedang mabuk tidak sadar akan kekuatan itu. Sampai akhirnya, ia bisa mengambil korek tanpa perlu bangun dari tidurnya. Sungguh kemampuan yang diinginkan kaum mageran. Namun tak berselang lama, Hun mendapat sebuah kabar buruk dari Rumi tentang kematian ibunya. Dari sini, kita tahu bahwa Hun adalah ayah Rumi dan mereka hidup terpisah selama ini. Terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, Hun juga merasa sangat terpukul atas berita itu. Ketika keduanya tengah mengobrol, tiba-tiba datanglah rombongan orang sok penting yang membuat kegaduhan. Tamu tak diundang ini dipimpin oleh Direktur Min, petinggi perusahaan kontraktor bernama Taisan. Di sini, terlihat Rumi sangat membencinya. Untungnya, sebelum baku hantam terjadi, datanglah seorang pria bernama Kim Jung Hyung. Ia adalah seorang pengacara yang akan mengusut kematian Ibu Rumi yang diduga didalangi oleh orang-orang Taisen tadi. Jadi ceritanya, perusahaan Taisen ini sedang berselisih dengan para pemilik kedai karena ia akan menggusur lapak mereka. Jadi, kemungkinan besar buruh yang menyerang Ibu Rumi adalah suruhan dari Direktur Min. Hun yang mendengar cerita itu dari Hyung pun merasa sangat emosi, dan tanpa sengaja, ia kembali mengeluarkan kekuatan supernya. Dari sini, Hun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Keesokan harinya, ketika Rumi baru saja mengantarkan abu ibunya ke tempat kremasi, Rumi disambut oleh aliansi pedagang di area kedai miliknya, dengan Hun yang mengikutinya dari belakang. Siang itu, mereka kembali membahas soal perusahaan Taisen yang akan menggusur kedai mereka. Hyung yang ada di sana pun menyuruh para pedagang untuk lebih bersabar karena dia sangat yakin bahwa kasus kematian Ibu Rumi bisa menjatuhkan perusahaan itu. Namun, Hun justru membuat pedagang di sana cekcok karena ia melarang Rumi berurusan dengan petinggi Taisen. Sepertinya, Hun melakukan hal ini karena tidak ingin Rumi terlibat dalam masalah besar. Namun tampaknya, Rumi masih sangat membenci ayahnya. Ia bahkan langsung mengusirnya. Setelah itu, terlihat Hun yang mencoba melamar pekerjaan di sebuah klub dengan kemampuan manusia super yang dimilikinya. Hal ini Hun lakukan diam-diam untuk mencari tambahan uang demi membantu Rumi.
Keesokan harinya, terlihat Rumi dan Hyung menemui seorang jaksa yang ingin mereka mintai bantuan. Namun sayangnya, jaksa itu menolaknya karena kemungkinan memenangkan sidang dengan perusahaan besar sangatlah sulit. Apalagi, Rumi tidak memiliki bukti penyerangannya. Setelah itu, Rumi mengajak para pedagang lainnya membicarakan perlawanan ini kembali sebelum ayahnya datang dan mengajaknya berbicara empat mata. Rupanya, Hun mengajak Rumi menjauhi area kedai itu dan memintanya tinggal bersama. Hun juga berjanji akan menafkahi anak perempuannya itu. Namun bukannya menerima, Rumi justru terlihat semakin kesal dan memilih pergi darinya. Padahal kita tahu, niat Hun sebenarnya baik. Ketika galau pulang dari kedai Rumi, Hun tidak sengaja melihat Direktur Nim keluar dari kantornya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan tepat sesuai dugaannya, Direktur Nim dan antek-anteknya lagi-lagi berusaha menggusur kedai-kedai di wilayah Rumi. Dengan kekuatan penuh yang mereka miliki, antek-antek Direktur Nim pun dengan mudah mendobrak pertahanan para pemilik kedai. Beruntungnya, tak berselang lama datanglah Hun layaknya superhero yang langsung melibas antek-antek Direktur Nim seorang diri. Sampai akhirnya, polisi datang membubarkan mereka. Meski mereka sempat dibawa ke kantor polisi, namun kasus ini berakhir damai karena kedua pihak ada yang terluka. Pantang menyerah, antek-antek Direktur Nim kembali bersembunyi untuk menjebak pemilik kedai di sana. Namun beruntungnya, Hun melihat mereka dan menakut-nakutinya dengan mobil terbang bermodalkan super powernya. Sejak saat itu, hubungan Hun dengan para pemilik kedai pun mulai membaik. Begitu pula dengan Rumi yang mulai mau berbicara dengannya tanpa emosi. Di tempat lain, Nim sedang menemui atasannya, Hong. Cantik-cantik begini, rupanya Hong memiliki kelainan jiwa sebagai seorang psikopat. Terlihat, Hong mulai memanggil pengawalnya untuk menghajar Nim habis-habisan. Ia juga bertanya, mengapa penggusuran belum dilakukan? Padahal, ia hanya perlu menyingkirkan kroco-kroco pemilik kedai. Alhasil, Nim pun menjelaskan bahwa para pedagang itu dilindungi pria dengan kemampuan aneh. Bukannya ketakutan, Hong justru dengan santai hanya tersenyum penuh arti, layaknya seorang psikopat. Keesokan harinya, terlihat segerombolan polisi yang ingin menangkap Hun dengan tuduhan melakukan pencurian di kantor sebelumnya. Merasa tidak bersalah, Hun pun kooperatif ketika diiring ke mobil. Namun, Rumi yang melihat gelagat aneh para polisi itu pun menelepon Hyung untuk meminta bantuan. Hyung pun mulai berpikir akan berbalik arah karena mencium bau jebakan dari perusahaan Tyson. Namun kemudian, ia mendapat kabar bahwa seseorang telah menyerahkan diri sebagai tersangka pembunuhan Ibu Rumi. Seperti yang bisa ditebak, skenario ini semua dilakukan atas akal bulus Hong. Si cantik psikopat ini tega menjadikan anak buah Nim sebagai tumbal untuk mengaku sebagai tersangka. Tak hanya itu, ia bahkan menyuruh Nim menutup kantor lamanya dan membuat kantor baru. Ini semua Hong lakukan untuk membersihkan nama perusahaannya sendiri dengan cara yang kotor. Setelah semuanya beres, perusahaan Tyson bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penggusuran paksa. Para pemilik kedai tentu saja kewalahan, apalagi aparat itu dilengkapi dengan senjata dan pasukan yang lengkap. Sampai akhirnya, para pemilik kedai hanya bisa berusaha bertahan di salah satu gedung kosong dan mengharap datangnya bala bantuan. Sementara itu, Hun yang masih harus diselidiki polisi tidak sengaja melihat berita penggusuran itu di televisi. Setelah itu, tampak para polisi langsung mematikan televisi. Hal ini tentu membuktikan bahwa pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan Tyson untuk menjauhkan Han dari TKP. Han yang mulai bisa berpikir jernih pun menangkap maksud busuk itu yang langsung membuatnya naik darah dan mengeluarkan kemampuannya untuk melarikan diri. Sementara itu, di TKP terlihat seorang pedagang yang hampir jatuh dari pegangannya. Ditambah kejamnya polisi yang menyiramnya air yang membuatnya semakin pasrah. Untungnya, Hun datang tepat waktu. Setelah itu,
Hun berhadapan dengan belasan polisi yang mampu ia libas dengan mudah. Setelah itu, tentu tujuan utamanya adalah menyelamatkan Rumi. Sayangnya, belum juga sempat ketemu, Rumi sudah dibawa oleh beberapa polisi masuk ke sebuah kontainer terbang. Sehingga, Hun hanya bisa menyelamatkan pedagang lain. Namun tak berselang lama, terlihat kontainer yang membawa Rumi hampir oleng kehilangan keseimbangan. Hun pun berusaha sekuat tenaga untuk menolong putrinya itu. Sayangnya, Rumi justru terpeleset dan terlihat jatuh ke bawah. Namun untung saja, dengan kekuatan superpowernya, Hun masih bisa menyelamatkannya, seperti yang dilakukan superhero dalam film-film Marvel. Setelah itu, Hun menemui Direktur Nim dan memberinya kenang-kenangan. Meskipun pada akhirnya, hal itu membuatnya harus mendekam di penjara. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu. Hun pun keluar dari penjara dan langsung dijemput Hyung. Di sini, ia memiliki 2 kabar baik, yaitu kegagalan penggusuran oleh Taesun karena ketahuan korup, dan juga kabar pernikahan Rumi dengan Hyung. Setelah itu, Hyung membawanya ke tempat baru Rumi berjualan. Ia disambut hangat oleh pemilik kedai lama yang menganggapnya sebagai pahlawan, dan juga Rumi yang kini sudah kembali menganggapnya sebagai ayah. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup keluarga cemara. Meski film ini menceritakan kemampuan psikostatis alias mengendalikan sesuatu tanpa menyentuh layaknya superhero-superhero pada umumnya, film ini juga menyajikan cerita keluarga yang untungnya berakhir bahagia. Oke, segitu aja dulu alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!